Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di Al-Ma'tuf bil Harf ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Ma'tuf bil Harf yusamma atfan nasaq aidan. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang ataf bayan ya, di mana dua kata berurutan, kata yang terakhir itu, kata yang kedua sebagai ataf berfungsi bayan, menjelaskan dari kata sebelumnya. Nah, kalau ini ataf yang dia menggunakan huruf ya. Contoh ini jaa aliyun wa khalidun. Di sini ada huruf ataf. Nah, ini ataf dengan huruf ya. Tabi'un yatawassatu bainahu wa bain madbuhi harfun min harfil ataf, yaitu isim yang mengikuti, di mana antara isim yang mengikuti dan yang diikuti itu ada huruf ataf ya. Contoh jaa aliyun wa khalidun. Ali telah tiba, Ali dan Khalid telah tiba. Akramtu sa'idan summa saliman, ada summa. Saya memuliakan, ini ya, Sa'id kemudian Salim. Nah, maka susunan ini disebut dengan susunan ataf nasak. Ini disebut dengan ataf ya. Ini disebut dengan ma'tuf ya. Ma'tuf gitu ya. Ini ma'tuf alaih. Ini huruf ataf ya. Susunannya disebut dengan ataf nasak ya. Kata yang terakhir, yang ini, yang kedua ini dia disebut dengan ma'tuf ya. Kata yang pertama ini disebut dengan ma'tuf alaih, sedangkan summa ini ya, summa yang tengah ini dia sebagai huruf ataf. Oke. Yang pertama pembahasan al-mabhasul awal ahruful atfi, huruf-huruf ataf. Tis'atun, ada 9 ya. Ini. Ada 9, apa saja? Wawu, fa 2, summa 3, hatta 4, au 5, am 6, bal 7, la 8, lakin 9. Ya. Nah, ataf ini fungsinya apa? Ya, fungsinya dia menyambungkan dengan kata sebelumnya, di mana masing-masing huruf ataf itu punya arti ya, dan punya fungsi nanti. Misalnya wawu itu artinya dan, fungsinya apa? Fa itu artinya lalu. Ya, fungsinya apa? Summa artinya kemudian. Kapan kita menggunakan summa? Nah, begitu ya. Nah, di sini disebut dengan at-tabi yang mengikuti, karena apa? Karena dia mengikuti matbu'nya, ma'tuf alaihnya. Ini dia ya, mansub ya. Ini dia mansub juga. Nah, gitulah ya. Tuh. Oke, nanti ada penjelasan tentang beberapa hukum yang terkait dengan huruf ataf ya. Ada 9 ini bisa dikelompokkan menjadi berapa ini ya? Ada 5 ya, 5. Wawu dan fa, summa hatta, ada 4 ini ya. Itu berfungsi musyarakah ma'tuf lil ma'tuf alaih. Ya, musyarakah itu barengan. Ya, barengnya antara ma'tuf kata kedua dengan ma'tuf alaih dengan kata bertema fil hukmi wal i'rabi daiman, terhadap hukum, terhadap status ungkapannya. Jadi misalnya seperti ini, mana contohnya tadi? Jaa tadi ya. Jaa aliyun wa khalidun. Hukum jaa, hukum tiba ya, selain kepada Ali juga kepada Khalid itu. Jadi Khalid itu juga
datang. Nah, itu maksudnya fil hukmi. Ya. Wal i'rab, ya i'rabnya karena ini apa? Rofa, ini ya rofa. Sama dengan akram tu sa'idan. Saya memuliakan Sa'id. Ya. Summa saliman, kemudian salim. Maka salim ini sama dikenai hukum memuliakan tadi itu. Saya memuliakan salim juga. Nah, jadi yang dimaksud dengan fil hukmi dalam maksud ungkapan. Hukum ini dia menjadikan Sa'id ini sebagai maf'ul B, ya ini dia sebagai maf'ul B, hukum maf'ul B. Ya, akram tu sa'idan, summa akram tu saliman. Nah, begitu maksudnya. Nah, i'rabnya sama. Fil hukmi wal i'rab. Ya. Kemudian au am tufidu al musyaraka in kana li ghairil idrab al ma'tuf alaih ilal ma'tuf. Au am, ya dua ini yang kalau kita terjemahkan adalah atau, gitu ya. Itu berfungsi musyarakah sama dengan yang pertama ini, ya musyarakah apabila tidak digunakan untuk selain tujuan idrob. Idrob itu apa ya? Idrob itu apa ya? Bisa dianggap sebagai berapa ya? Berkebalikan gitu ya. Kebalikan maksudnya dari hukum atau maksud kandungan yang pertama gitulah. Nah, ini kita lihat contoh aja. Contoh ini, khudil kolam awil waroko. Ambil pulpen atau kertas. Jadi ambil pulpen ya atau kertas. Jadi boleh ya, bisa ambil sama khud al kolam au khud al waroko. Ya. Akholidun ja'a am Sa'idun ja'a. Nah, misalnya begitu. Apakah Khalid telah tiba ataukah ya, Sa'id telah tiba? Jadi salah satunya ini. Tapi kalau misalnya lil idrab itu la yadhhab Sa'idun au la yadhhab Khalidun. Sa'id tidak pergi ataukah Khalid tidak pergi. Ya. Jadi di sini ya apa ya? Mungkin kalau dari pemaknaan yang konteks bahasa kita bisa saja sama ya, tetapi ini kan ada ungkapan ini, la yadhhab Sa'idun ini, ya. Nah, ini kan sebuah ungkapan, sebuah pola. Ini juga sebuah pola yang itu memang ungkapannya sama yadhhab, la yadhhabnya, tetapi ini diungkapkan apa ya? Ini la yadhhab Sa'idun, fi'il fa'ilnya begini, ini fi'il fa'ilnya begini. Ya. Jadi ini kecuali kalau misalnya la yadhhab Sa'idun au Khalidun. Ya. Tapi kan ini ungkapannya menggunakan fi'il semua. Sehingga ini apa ya berkebalikan secara utuh gitu maksudnya. Adzhaba Sa'idun am adzhaba Khalidun. Jadi dia sepertinya lebih kepada kalau ini hanya sebuah kata tunggal, kalau ini dia sebuah susunan gitu loh. Nah, ini yang disebut dengan idrob. Ya. Kenapa? Karena kalau dia susunan kan sudah punya struktur sendiri-sendiri. Ini ada fiilnya, ini fa'ilnya begini. Ini fiilnya, ini fa'ilnya begini. Ya, demikian juga ini. Kalau ini dia kan masih menggunakan fiil yang sama. Nah, gitu loh. Ya. Itu ya sebenarnya dari bedanya hanya pada aspek pengungkapan melalui sebuah susunan ya. Kalau makna bisa saja itu tidak berbeda ya. Artinya kalau la yadhhab Sa'idun au Khalidun, nah itu kan dia bukan idrob. Tapi ketika diungkapkan la yadhhab Sa'idun au la yadhhab Khalidun, itu dia idrob. Ya. Dari segi makna kan bisa sama. Nah, kalau
lil idrob, maka dia musyarakah. Musyarakahnya pada aspek hukum terkait dengan ini fiilnya, ya, ini. Jadi ini fiilnya ikut ini gitu loh. Kalau ini, ya, Khalidnya ikut yadhab, tidak ikut yang sini, yadhab yang sini meskipun sama-sama yadhab. Nah, begitu. Jadi dia asyarik fil i'rab faqat. Ya, jadi i'rabnya ini samakan dengan i'rabnya ini. Nah, itu. Yang ketiga bal tufidu al-idrab wal adul anil ma'tuf alaih ilal ma'tuf. Ja'a Khalidun bal aliyun. Ya. Bal tufidul idrab wal adul anil ma'tuf alaih ilal ma'tuf. Ya, jadi nahwu ja'a Khalidun bal aliyun. Khalid telah tiba, bahkan Ali. Jadi dia apa ya? Melebihkan begitu, ya. Ja'a Khalid bal aliyun. Khalid telah tiba, bahkan Ali juga telah tiba. Nah, gitulah. Ya. Lakin tufidul istidrak. Contoh ma ja'al qaumu lakin sa'idun. Tidak datang, ya. Sapa kaum lakin sa'idun. Kaum tidak datang tapi Sa'id, dia apa ya? Ya menyatakan sesuatu yang untuk apa istilahnya? Mungkin berharap pertama yang datang kaum gitu ya, tetapi kemudian yang datang yang lain gitu. Sehingga dia menggunakan lakin, maja al kaum lakin saitun. Ya. Presiden nggak datang, tapi wakilnya misalnya begitu ya. Jadi dia ya ketika ada dua kata yang hubungannya adalah yang pertama itu katakanlah memang menjadi maksud ya, tetapi kemudian yang datang bukan itu, maka menggunakan lakin ini. Ya. Kan ini pasti ada hubungannya kan, jadi antara kaum dengan Said, tidak kemudian menyebut secara tiba-tiba kata kaum. Ya. Rombongannya tidak hadir, tapi perwakilannya lah, misalnya begitu. Ya. Yang kelima la tufidul adf ma'al adfi nafyal hukmi amma qablaha wa isbatahu lima ba'da. Contoh ja'a aliyun la khalidun. Ja'a Ali la Khalid. Ali yang datang, bukan Khalid. Ya. Nafyal hukmi amma qablaha wa isbatahu lima ba'daha. Apa ini? Nafyal hukmi amma qablaha, menafikan hukum terhadap sebelum la, wa isbatahu lima ba'daha. Jadi yang datang Ali, bukan Khalid. Gitu ya. Artinya ini menegaskan alinya. Gitu. Menegaskan alinya. Kalau ini kan apa? Sepertinya Saidnya begitu ya. Gitu. Nah, itu la. Ya, memang itu nanti akan terasa kalau dalam apa ya, ungkapan ya, dalam praktek penggunaannya ya. Nah, ini ada perincian yang terkait dengan makna-makna huruf itu ya. Ini lebih detail akan kita lihat di bagian ma'ani ahrufil ilah, makna-makna huruf, ma'ani ahrufil atfi ya, makna-makna huruf ataf.